إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين، ثم أرواح جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا، خصوصا مصنف مختصر تذكرة القرطبي شيخ عبد الوهاب الشعراني، إلى حضرة شيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا، خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومبهني ورد جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا من بهر جزولي وشيخنا فؤاد منيم جزولي وشيخنا منيف جزولي وشيخنا محفوظ شرات وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وصولهم وفروعهم من انتسب إليهم دعوة بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan li syifai maradi Kiai Haji Nurul Huda Jazuli wa li syifai maradi Kiai Haji Asfari bin Busair isfi maradahu ma syifaan taman syifaan la yughadiru saqama wala alama wala syafi'a ila anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Babu ma ja'a fi talqinil mayyiti ba'da mautihi syahadatul ikhlas ya. Babu ma bermula ini itu bab menerangkan perkara. Ja'a yang datang apa ma fi talqinil mayyiti di dalam masalah mentalqin mayit, mengajari mayit ba'da mautihi di dalam sesudah kematiannya mayit. Syahadatul ikhlas pada syahadah ikhlas. Syahadah memurnikan filahdihi di dalam liang lahatnya mayit. Bab ini menjelaskan tentang masalah talqin mayit. Sesudah mayit dikubur, sesudah mayit ada di liang lahat. Ruya diriwayatkan marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu'. Idza mata ahadukum wa sawaitum alaihi turaba falyakum ahadukum ala ra'si qabri. Summa yaqulu ya fulanu ya bana fulanati fa innahu yasma'u wa la yujibu ila akhirih. Idza mata di dalam ketika mati siapa ahadukum salah satu dari kalian, wasawaitum dan meratakan siapa kalian alaihi atas ahad aturoba pada tanah, ketika salah satu di antara manusia itu meninggal kemudian kita sudah meratakan tanahnya, falyakum maka sebaiknya berdiri siapa hadukum salah satu dari kalian ala ra'si qabrihi atas atasnya kuburannya, atas kepalanya kuburannya mayit ahad ya, hanya mayit ahad ya. Jawab siapa mayit, dia mendengarkan apa yang kita katakan tapi dia tidak bisa menjawab. Sumaliyakul maka kemudian sebaiknya mengucapkan siapa ahadukum. Sesudah kita mengucapkan yang pertama kali ya fulanu yabna fulanat, kemudian mengucapkan lagi ya fulanu yabna fulanati pada ucapan ya fulanu yabna fulanati, wahai fulan, wahai putranya ibu fulana. Asaniata dengan
kedua kali dengan ucapan yang kedua, fainahu maka sesungguhnya mayit itu yasma'u mendengar siapa mayit, wala yujibu dan tidak menjawab, tidak bisa menjawab siapa mayit. Kedua kalinya kita mau memanggil lagi sang mayit, dia mendengarkan, dia tidak bisa menjawab. Sumaliyakul maka kemudian sebaiknya mengucapkan siapa ahad untuk yang ketiga kali, ya fulana ya buna fulana, wahai putranya fulana. Asalisata dengan yang ketiga, fainau maka sesungguhnya mayit itu yaqulu berkata siapa mayit untuk yang ketiga kalinya dipanggil, dia baru menjawab, dia baru berkata na'am, benar, arsyidna, semoga memberi petunjuk siapa kamu pada kami, rahimaka, semoga merahmati pada kamu siapa Allah. Dia mengucapkan itu, ya, tolong tunjukkan, berilah saya petunjuk, semoga Allah merahmati kamu. Walakinnakun akan tetapi bermula kalian itu latas mauna, tidak mendengarkan siapa kamu pada mayit. Latas maunahu, ya, itu udah maklum. Fayaqulu maka berkata siapa ahad, lanjutkan sesudah memanggil ketiga kali. Kemudian ucapkanlah uzkur ma kharajta alaihi minad dunya wa hiya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhirih. Pada ucapan uzkur ingatlah kamu ma pada perkara kharajta yang keluar siapa kamu alaihi menetapi atas ma. Ingat apa yang kamu pegang, apa yang ada pada dirimu ketika kamu keluar, ya, ketika kamu keluar minat dunia, dari dunia. Wahya bermula ma, ya. Nah di sini dimaknakan jamak. Wahya bermula ma karena isinya nanti belakang ini, ya. Qarinanya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna dan seterusnya. Wahya bermula ma itu syahadatu an, persaksian sesungguhnya tingkah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu mawjud illallahu kecuali Allah. Yaitu yang pertama tentunya adalah persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang kita sembah di dunia ini kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah. Yang pertama adalah persaksian bahwa Allah itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hanya utusan, bukan Tuhan, bukan pula manusia biasa, ya. Wa anaka dan sesungguhnya kamu itu radita ridho siapa kamu. Kemudian pengakuan bahwa si mayit itu ridho dengan segala yang dia terbebani selama hidup. Karena kita tahu bahwa umat Islam berakal, baligh itu mukallaf, ya. Mukallaf itu kalau bahasa kasarnya ya dibebani sebuah tanggung jawab. Artinya mau terima ataupun tidak, mau senang ataupun tidak, kita di dunia harus mau mengakui Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan, sholat adalah kewajiban kita, Al-Quran adalah tuntunan kita. Kita harus mengakui itu semuanya, menerima itu semuanya. Mau nggak mau, senang nggak senang, sholat ya harus kita kerjakan, zakat harus kita kerjakan, jika mampu ya harus mau haji, ya, meskipun semuanya itu tidak dilakukan dengan kemauan, misalkan, ya, mau tidak mau harus terima. Nah, tidak cukup demikian bagi kita, bahwa kita harus juga ridho. Nah ini, ridho ini adalah sebuah pencapaian yang harus kita tempuh, bukan sesuatu yang hanya teori semata kita akui. Bagaimana kita bisa kemudian menjalankan yang tadi dalam artian taklif,
minallah tadi itu kita jalankan semuanya tidak lagi berdasarkan kepada keterpaksaan atau keterbebanan tadi yang pada asal mukallaf tadi. Kenapa mukallaf? Karena semua rata, ya, mau orang yang Islamnya pura-pura, mau orang yang munafik, mau orang yang fasik, mau orang bahkan kafir, harus, ya, mengakui itu. Bahkan orang kafir boleh kita perangi ketika mereka tidak mau mengakui Allah itu Tuhan. Ini adalah bentuk daripada taklif. Nah, bagi kita, nah itu tadi, bagi kita jangan sampai dengan detik akhir kita meninggal, itu kita masih dalam taraf mukallaf yang terpaksa tadi. Harus kita tingkatkan, ya, ketaatan kita kepada Allah, menjalani kita kewajiban dan menjauhi kita larangan Allah itu semuanya dengan dasar ridho. Ridho itu di atasnya ikhlas. Itu. Jadi benar-benar raditu billahi robba, benar-benar merupakan pengakuan zahir dan batin. Benar-benar catatan rapot kita di sisi Allah, bukan hanya sekedar lisan kita mengucapkannya mungkin setiap wirid, ya, bahkan mungkin seminggu sekali, setahun sekali kita kalau baca roti baru raditu billahi robba wabil islami dina. Jangan cuma sekedar itu, tapi itu benar-benar sebuah motivasi kita dalam menjalankan syariat Islam, syariat agama. Wa anaka, dan sesungguhnya kamu itu radita, ridho siapa kamu, billahi dengan Allah, robban, pada menjadi Tuhan. Benar-benar orang yang menjadikan Allah adalah Tuhan hanyalah orang yang menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba semata. Menghambakan diri dengan totalitas penuh dalam setiap pikiran, ya, bersitan hati, ucapan, perbuatan. Pengakuan itu harus muncul, teraplikasikan dalam keseharian kita. Tidak bisa kita kok mengakui Tuhan tapi kitanya masih ngatur tentang hidup kita, ya, masih kadang-kadang tidak menerima, masih kadang-kadang mempertanyakan, kenapa ya Allah menghendakinya kok begini, kenapa saya dijadikan begini, kenapa saya diuji, dan seterusnya. Ketika masih ada itu, berarti penyerahan diri kita masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ridho bahwa Allah adalah Tuhan. Wabil islami, dan dengan Islam, dinan, pada menjadi agama. Keridhoan kita tentang keislaman kita itu menjadi sebuah tujuan, ya, dalam kita menjalani. Gimana kita nggak mempertanyakan kenapa sih Islam begini, kenapa Islam begitu? Tentu tidak bisa kalau tidak dibekali dengan senantiasa menambah keilmuan, senantiasa menambah ilmu, senantiasa ngaji. Ya, karena Islam itu meskipun sudah disempurnakan oleh Allah, itu kan sempurnanya kepada baginda Nabi. Kita umatnya kan, apalagi kita yang jauh, begitu banyak perantara yang harus kita tempuh, yang harus kita capai untuk bisa mencapai pengetahuan tentang Islam sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi. Tidak bisa tidak, kecuali kita dengan yatamassakuna birrul watil wusta, ya, berpegangan kepada tali yang sangat kuat, yaitu apa? Wa'tasimu bihablillah itu loh, dengan tali Allah, itu tali yang namanya silsilah ilmiah, ya. Secara ilmu kita bagaimana bisa mendapatkan rantai emas yang sampai kepada baginda Nabi, gitu.
Dan bersyukur kita berada di lingkungan yang besar ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak ahli sunnah wal jamaah, bagaimana? Bahkan ahli sunnah wal jamaah pun perlu dikuatkan dengan sebuah namanya organisasi yang menguatkan itu. Alhamdulillah kita punya Nahdlatul Ulama. Jangan berpikir Nahdlatul Ulama adalah harokah sia-sia politis, gerakan untuk menghidupi diri kita, gerakan untuk memenangkan politik dalam negara, bukan. Nahdlatul Ulama itu adalah gerakan kita untuk mendapatkan rantai emas ilmiah amaliyah yang berdasarkan baginda Nabi. Karena yang menguatkan, yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Kemudian wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyan pada menjadi nabi. Tidak ada keraguan dalam diri kita sama sekali sampai titik darah penghabisan nanti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Wabil Qur'ani, dan dengan Al-Quran imaman, pada menjadi imam. Tidak bisa Al-Quran serta-merta langsung kita jadikan petunjuk bagi kita. Kenapa? Karena derajat muttaqin adalah derajat yang belum bisa diklaim oleh kita selama kita masih hidup. Muttaqin itu adalah derajat bagi orang yang sudah memenuhi kriteria di sisi Allah. Yang tahu muttaqin apa tidak bukan kita, tapi Allah. Makanya dzalikal kitabula raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan apa? Hudal lil muttaqin. Yang mana Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin saja. Sedangkan kita masih dalam proses untuk mencapai muttaqin. Maka kita baru bisa mendapatkan, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika kita sudah memperoleh derajat muttaqin. Lalu bagaimana cara kita? Cara kitanya harus benar. Cara kitanya harus benar dalam mempelajari Al-Quran. Bahwa kita sadari kita tidak memiliki perangkat yang mencukupi untuk langsung berbicara, mengambil dari Al-Quran, mengambil dasar dari Al-Quran secara langsung. Karena perlu piranti, perlu perangkat-perangkat kompetensi yang bisa. Dan di kita yakini bahwa orang-orang yang mampu mentakhrij, mengeluarkan hukum, mengambil hukum dari Al-Quran langsung adalah imam mujtahid. Para imam mujtahid. Dikisahkan Imam Syafi'i itu ketika dia mau mengeluarkan satu hukum nih, Imam Syafi'i itu dia membaca ulang Al-Quran itu 300 kali hatam dulu. 300 kali mengulang baru dia yakin bahwa apa yang mau dia keluarkan satu hal itu adalah menurut beliau ini benar. Nah itulah, kita baru baca satu kali sudah gaya mau mendalili orang lain pakai Al-Quran. Jelas tidak memenuhi syarat. Imam Syafi'i saja untuk mengeluarkan satu hukum, dia harus membaca mengulang-ulang Al-Quran, memastikan dulu dengan mengulang-ulang Al-Quran sebanyak 300 kali. Nah kita sudah tinggal makan
yang sudah mateng, udah enak ngikutin Imam Syafi'i, nggak usah sok-sok komentari Imam Syafi'i, nggak sebanding lah, jauh ya. Baina sama wa sumur sat gitu. Udah sumur sat, longsor, apalagi dah. Jadi Al-Quran imaman, ya. Jadi bukan cuma sekedar pengakuan, tapi benar-benar dukung dengan cara metode menjadikan Al-Quran imam itu benar begitu. Jadi barang siapa yang mengatakan tentang Al-Quran apa yang dia kehendaki kan falyatabawa maq'adahu minan. Siapapun yang mengatakan tentang Al-Quran ya, apa yang dia pahami, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Wa nasa'ata, dan sesungguhnya kiamat itu atiyatun, akan datang. Kita yakin dunia ini akan ada akhirnya, yaitu kiamat. La roiba, tidak ada keraguan itu maujud fiha, di dalam sa'ah. Ya. Oh enggak, mungkin ada pendapat enggak akan ada akhirnya, akan terus seperti ini terus. Enggak. Ya. Karena ada awalnya. Sebelum Nabi Adam tidak ada manusia. Nanti pun akan ada akhirnya, segala yang baru pasti ada akhirnya. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah itu ya ba'atsu, membangkitkan siapa Allah, man, pada orang, fil kuburi, di dalam kuburan. Kemudian kita yakin bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Wa inna mungkaron, dan sesungguhnya malaikat mungkar, wa nakiron, dan malaikat nakir itu ya'khudhu, memegang siapa kullu wahid, setiap orang minhuma, dari mungkar wa nakir, biadi sahibihi, dengan tangan temannya kullu wahid. Wa yaqulu, dan berkata siapa kullu wahid, intolik bina, pergilah bina dengan kita. Ma yukngiduna, ma bermula apa itu yukngiduna, mendudukan apa ma pada kita, indah hada, di dalam sisi inilah mayit. Waqad lukina, dalam keadaan benar-benar diajari siapa mayit, hujjatahu, pada hujjahnya mayit. Nah, kita ngapain di sini, kata dua malaikat itu, ya. Kita nggak usah nanyakan atau kita bertanya, dia sudah diajari jawabannya. Wa yakunu, dan ada siapa Allah Ta'ala itu, apa itu tulisannya, hajabahuma, ya, hajabahuma, menutupi siapa Allah pada mungkar dan nakir, dunahu, di dalam tanpa adanya mayit. Bukan artinya tidak menghalangi kedua malaikat itu dari mayit, udah sendiri, dari Allah sendiri yang menutupinya, ya. Jadi ada golongan orang yang bisa jadi di alam kubur sudah tidak ditanyakan. Jadi satu harapan kita ketika memang di dalam dunia kita sudah benar-benar itu tadi, syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa radiya billahi robba, dan seterusnya, dan memang sudah sudah mengeneralisir, sudah menjadi diri kita, ya, sudah menancap di dalam diri kita, maka tanpa perlu ditanya pun malaikat akan sudah tidak perlu mempertanyakan, karena semuanya sudah terlihat. Nah, masalahnya banyak di antara manusia yang secara batin, dohir dan batin itu malaikat tidak yakin walaupun dia diajarin. Kenapa? Ya di dunianya saja diajarin baik, dianya ngeyel, ya kan? Wah, ini mah orang-orang yang di dunia ketika diajarin baik masih bertanya-tanya, ngapain baik? Kenapa? Alasannya apa? Dalilnya apa? Lah ini. Dan
Itu yang akan menjadi bumerang bagi kita ketika di alam kubur. Kita pun akan terlihat menjadi sosok manusia yang menurut malaikat ini mah perlu ditegesin, ini perlu ditanyakan, pertanyakan ini benar nggak dia syahadah Allah itu Tuhannya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad ridho dan seterusnya. Muka-muka kita akan kelihatan begitu. Ya makanya malaikat tetap bertanya. Tapi bagi orang yang memang sudah sepenuhnya yakin, ya bisa jadi nggak perlu ditanya. Faqala maka itu yang maksudnya hajabahu madunahu. Tapi kalau diri kita memang sudah mengisyaratkan, udah memperlihatkan, ya udah tadi hajabah, benar-benar hajabah. Faqala maka berkata siapa rajulun, laki-laki, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, fa'ilam yu'raf, maka apabila tidak dikenal siapa umuhu, ibunya mayit, kalau enggak ketahuan ibunya siapa gimana? Kalau bersabda siapa Nabi, tadi kan disuruhnya ya ibna fulana, kan gitu, wahai putranya ibu fulana. Bagaimana kalau ibunya enggak kita ketahui siapa orangnya? Kalau bersabda siapa Nabi, yunsibuhu, maka menisbatkan pada mayit ila ummi, kepada ibunya mayit, Hawa'a, nyatanya ibu Hawa. Ya, kalau memang nggak ada nama ibunya siapa, nggak ketahuan siapa, karena nggak dikenal, atau orang asing yang datang tiba-tiba meninggal, nggak ketahuan, ya diambilkan langsung kepada ibu dari segala manusia, yaitu Siti Hawa. Wakana, dan ada siapa, Said Batu bin Abi Syaibah, Syaibah bin Abi Syaibah. Itu yaqulu, berkata siapa Syaibah bin Abi Syaibah, ausatni, berwasiat kepada saya siapa ummi, ibu saya, inda mautiha, di dalam ketika meninggalnya ummi. Syaibah pernah berkata bahwa ibunya ketika meninggal itu berwasiat kepada beliau, an akuma, pada hendaknya berdiri siapa saya, inda qabriha, di sisi kuburannya ummi, ba'da dafniha, di dalam sesudah dikuburkannya ummi. Wa aqula, dan mengucapkan siapa saya, ya umma Syaibata, wahai ibu Syaibah, kuli, katakanlah la ilaha illallah, pada ucapan la ilaha illallah. Summa ansorifa, nah kemudian pergi siapa saya. Jadi saya, kata Syaibah, pernah mendapat wasiat dari ibu saya, ketika ibu saya meninggal, saya suruh mengajari. Sesudah menguburkan beliau, saya mengatakan ya umma Syaibah, kuli la ilaha illallah. Mengatakan itu, summa ansorifa, maka kemudian saya pergi. Ya, sudah itu baru, kalau sudah melakukan itu kamu bolehlah pergi, kata ibunya. Falamma kana, maka di dalam ketika ada apa, alailu malam, ra'aitu, melihat siapa saya pada ummi fil manami, di dalam tidur. Wahia, dalam keadaan bermula ummi itu taqulu, mengucapkan siapa ummi. Suatu ketika sesudah saya lakukan, ya di malam hari saya melihat ibu saya, beliau berkata, ya taqulu, berkata siapa ummi li, pada saya, bunaya, wahai anak kecil saya, itu hampir saja siapa saya. Itu hampir saja siapa saya, itu ahliku, rusak siapa saya hampir saja celaka, kata ibunya. Laula tadaroktani, jikalau tidak menyusulkan siapa kamu pada saya, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Kalau engkau nggak ngajarin saya mengucapkan la ilaha illallah, hampir saja saya celaka. Ya, ingat bahwa ketika seseorang meninggal dunia, dia akan mengalami haul minal ahwal, ya kedahsyatan dari beberapa kedahsyatan yang membuat seseorang itu akan sangat susah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Fa idza hadara, maka di dalam ketika datang siapa hadukum, salah satu dari kalian, ayuhal ikhwan, wahai segenap saudara, menghadiri dafna akhi, pada menguburkan saudaranya ahad. Kalau kalian mendatangi sebuah prosesi pemakaman dari seorang
muslim, al muslimi yang muslim, fayaqul maka mengucaplah siapa ahadukum lahu pada akhihil muslim ba'da taswiyatit turabi di dalam sesudah meratakan tanah. Ya. Ketika kita menghadiri proses pemakaman, ya, saudara muslim kita ucapkanlah sesudah diratakan tanahnya alaihi atas ikhwa akhihil muslim ya ibna ya fulanu ibna fulanati, wahai fulan putranya fulana, kul katakanlah la ilaha illallah pada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajarin saja kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada salahnya walaupun sudah ada yang mentalkin, kita pun ketika secara pribadi juga mengatakan kul la ilaha illallah. Ya siapa begitu ya. Auliyakul atau sebaiknya mengucapkan siapa ahadukum kul Allahu Rabbi wal Islamu dini, atau ya ucapkan kul Allahu Rabbi ya. Ya fulan kul Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuli. Ya, begitu. Kul katakanlah Allah bermula Allah itu Rabbi Tuhan saya, wal Islamu bermula Islam itu dini agama saya. Wa Muhammadun bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul utusan saya. Wala yata'allal dan janganlah beralasan siapa hadukum salah satu kalian biqaulihi dengan ucapannya akhihil ahad ya, biqauli dan ucapannya ahadukum tadi la a'rifu tidak mengetahui siapa saya, ulaqinu dalam keadaan mengajari siapa saya al mayyita pada mayit, saya nggak tahu bagaimana cara mentalkin ya, la a'rifu ulaqinul mayyita, saya nggak tahu cara mentalkin, nggak ada alasan. Faina hadhihi maka sesungguhnya inilah Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun rasuli, itu salah su kalimatin tiga beberapa kalimat yazhulu yang mudah apa hifduha menghafalkan salah su kalimat ala kulli balidin atas setiap orang yang kendor atau yang lemah atau orang yang bodoh, yang ala kulli balidin atas setiap orang yang bodoh, fadlan apalagi an ghairi dari selainnya kulli balid. Ngajarin tiga ini itu mudah. Jadi kalau Anda disuruh talqin atau misalkan kita menghadiri sebuah pemakaman yang di situ keluarganya nggak menghendaki, ada ya, nggak usah talqin begitu ya, kita ya biarin, nggak usah talqin, ya nggak usah talqin kayak kita biasanya, cukup kita sendiri ya menghampiri kul Allahu Rabbi wa Muhammadun rasuli wal Islamu dini, udah gitu aja nggak apa-apa ya, atau kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah raditu billahi robba, itu bisa ya. Cukup begitu saja udah talqin, jangan tidak, kasihan ya. Kita walaupun belum mengalami begitu, tapi kan kita sudah tahu ilmunya bahwa mayit luar biasa ya, wahsyahnya kesusahannya. Pertama pindah alam ya. Pindah alam kita aja kalau habis baru tidur terus disuruh langsung kaget, kita aja kadang-kadang nggak nyambung ya kan, gimana yang kagetnya itu bukan kaget di dunia, kaget sudah beda alam ya. Apalagi lebih-lebih ya. Tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana situasi kondisi di alam sana. Kan kemarin begitu udah berapa pertemuan yang lalu bahwa ada saat-saat di mana orang itu belum merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan, bahkan dia bayangkan. Salah satunya adalah ketika berada pertama kali di alam kubur ya.
Kemudian lagi adalah keadaan pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, ya, kedahsyatan tentang sirat, kedahsyatan tentang mauqif, hisab, mizan, ini nggak pernah ada orang yang walaupun diceritakan. Artinya segala sesuatu yang di akhirat itu akan lebih dahsyat dari sebisa apapun kita membayangkan. Sehebat apapun kita bayangkan, itu nggak akan seperti itu, akan lebih. Jadi cukup mengajarkan minimal 3, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul. Katakanlah itu, wahai mayit. Babuma bermula ini itu bab menerangkan perkara. Jaa yang datang apa mafinis yani ahlil mayiti, di dalam melupakannya keluarganya mayit, mayitahum, pada mayitnya ahlil mayit. Sudah menjadi sebuah nas bahwa kita pasti akan melupakan orang yang meninggal, sedekat apapun kita, sekehilangan apapun, sebesar apapun kehilangan kita, ya pasti akan lewat. Karena ternyata ada sir di balik itu. Apa sirnya? Ini yang di dalam ini akan kita pelajari. Ruwiya diriwayatkan marfu'an dalam keadaan hadis marfu. Apa anallaha, riwayat annallahil akhir. Anallah sungguhnya Allah Ta'ala itu qad waqala, benar-benar mewakilkan siapa Allah. Iman dengan orang yatabi'u, yang mengikuti, yang mengiringi siapa man al janazah, pada jenazah. Min ahlil mayiti, dari keluarganya mayit, malakan pada malaikat. Allah itu menugaskan malaikat, ya, kepada untuk mendatangi kepada ahlul mayit, mendatangi keluarga mayit. Mendatangi kapan? Idza raja'u, di dalam ketika kembali siapa ahlil mayit min dafniha, dari menguburkan jenazah. Di setiap keluarga mayit itu selesai menguburkan jenazah, ya. Wa khofa, dan di dalam ketika melemah apa hamuhum, kesusahannya, perhatiannya, ya, perhatiannya ahlul mayit, wa husnuhum, dan kesedihannya ahlul mayit. Kalau sudah dikubur akan berkurang, berbeda ketika sebelum dikubur. Kalau sudah dikubur pasti perhatian kita berkurang, ya, kesusahan kita berkurang. Bimayitihim, dengan mayitnya ahlil mayit. Tugasnya malaikat tadi apa? Ya khuda, pada hendaknya mengambil siapa malak kafan pada satu genggam min turabin, dari tanah. Malaikat tadi mengambil satu genggam tanah, wayarmiya, dan melempar siapa malak bihi, dengan kafan min turab fi wujuhim, di dalam wajahnya ahlil mayit. Nah, itu sirnya. Ternyata ada malaikat yang mengambil debu kemudian menaburkan ke muka kita, ya. Wayaku fi wujim wayakulu, dan wayakula, dan mengucapkan siapa malak lahum, pada ahlil mayit, irji'u, pulanglah, ansakum, ya, melupakan, akan melupakan pada kalian siapa Allah mautakum, pada mayit kalian. Fayan sauna, maka menjadi lupa siapa ahlul mayit, mayitahum, pada mayitnya ahlul mayit. Kita semua orang pasti akan lupa, ya, kepada orang-orang pendahulu kita yang sudah meninggal. Seingat-ingatnya pun kesedihannya tidak seperti kesedihan ketika meninggal dan seterusnya. Makanya itu yang harus diingat. Pasti, ya, sesedih apapun kita kehilangan waktu yang akan menghilangkan, akan membuat lupa. Karena itu, ya, nanti akan ada fase di mana kita ditaburin tanah oleh malaikat sehingga kita lupa kepada mayit kita. Wa yakhuduna, dan melakukan siapa ahlil mayit fi aklihim, di dalam makannya ahlil mayit. Kita akan biasa makan, mungkin pas meninggal kita nggak sempat makan, nggak bisa makan, bahkan mungkin, ya, nggak enak makan. Wasurbihim, dan minumannya
ahlil mayit wa dohkim. Kita akan kembali kepada minuman kita seperti biasanya, wa dohkim, dan tertawanya ahlil mayit. Kita akan tertawa lagi. Wa bai'ihim, dan jualannya ahlil mayit, wa syira'ihim, dan pembeliannya ahlil mayit. Kita akan beraktivitas seperti biasa. Kanahum, seolah-olah sesungguhnya ahlil mayit itu lam yakunu tidak ada siapa ahlil mayit itu minhu dari mayit. Seolah-olah kita itu sebenarnya lebih enak kepada minhu dari dafniha. Seolah-olah kita nggak habis nguburin mayit begitu. Ya udah, minhu dari mayit. Walam yakun, dan tidak ada apa mayit itu minhum dari ahlil mayit. Termasuk seolah-olah mayit itu enggak dari kita. Ya, kita lupa al hadisah, sempurnakanlah pada hadis. Hadisnya panjang, bimaknahu, dengan maknanya hadis. Waruya, dan diriwayatkan apa anallah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu lama masa di dalam ketika mengusap siapa Allah ala dhuhri Adam, atas punggungnya dari Nabi Adam. Alaih, semoga tetap atas Nabi Adam as-salatu, bermula tambahan rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. Fastakhraja, maka mengeluarkan siapa Allah dzurriyyatahu, pada anak turunnya Adam. Allah ketika mengusap punggung Nabi Adam, kemudian Allah keluarkan anak turunnya Nabi Adam. Qala, maka berkata siapa malaikatu, malaikat, ya Rabbi. Ya, jangan dibayangkan anak turunnya Nabi Adam itu langsung begitu bentuknya, ya, tapi pertama dulu ada di alam ruh. Ya, kita ada di alam ruh, kemudian baru diturunkan di alam rahim, kemudian baru dikeluarkan di alam dunia. Jadi malaikat sudah tahu dulu berapa nih jumlah daripada anak turunnya Nabi Adam sampai akhir nanti. Nah, melihat itu, qala, berkata siapa malaikatu, malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhan, kulata sa'uhum, tidak memuat pada dzurriyyatahu. Apal ardu, bumi nggak akan muat lihat sebanyak ini nih, ya, dari awal sampai nanti akhir nih bumi nggak akan muat. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ini sesungguhnya saya itu jailun, zat yang menjadikan mautan pada kematian. Aku jadikan kematian tenang saja. Ya, mereka tidak tinggal, tidak hidup di masa yang sama. Mereka akan bergantian. Ya, keluarnya hidupnya bergantian, matinya bergantian. Saya jadikan di antara mereka itu kematian. Faqalat, maka berkata siapa malaikatu, malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la yuhanni'uhum, tidak mengenakan, tidak membuat enak pada dzurriyyatahu apal aisu, kehidupan. Kalau begitu hidup nggak membuat mereka enak, nggak membuat mereka nyaman. Faqala, maka berfirman siapa Allah, ini sesungguhnya saya itu jailun, menjadikan siapa saya amalan pada angan-angan, berangan-angan. Ya, intaha, sudah selesai apa maruwiya anallah ta'ala lama masah, ya. Aku menjadikan mereka itu angan-angan. Ini angan-angan itu yang membuat kita jadi nikmat, ya kan, berhayal, kemudian hayalan kita dipenuhi oleh Allah, kan. Andaikan saja hari ini ada yang ngasih, ternyata beneran ada yang ngasih, ada yang bikinin kopi, ada yang bikinin kopi. Ini yang membuat kita jadi semangat hidup, ya. Ternyata ada amal yang memang boleh. Amal itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan maka ada apa tulul amal, panjangnya amal itu rahmatun, rahmat minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Nah, tapi catatannya nanti di belakang. Jadi amal itu adalah rahmat dari Allah linnasi, bagi manusia, tantazimu, yang menjadi tertata, ya, bihi dengan amal apa asbabu ma'ayisihim, beberapa sebab kehidupannya dzurriyyah.
kita beramal, kita berandai-andai, besok anak kita jadi anak yang baik. Ya, saat ini nakal, besoknya baik. Saat ini masih susah dibilangin, besoknya itu yang bikin kita terus semangat. Ya, coba kalau kita sudah dikasih tahu sama Allah bahwa kamu tuh nanti akan masuk neraka, coba. Kalau kita udah tahu begitu, gimana kira-kira kita? Udah nggak usah besok-besok lah, ngapain susah, percuma kan begitu. Untungnya itu jadi rahasia. Ya. Untungnya kita dibolehkan untuk berangan-angan oleh Allah sehingga semakin semangat kita hidup, begitu kan? Alhamdulillah 1 minggu lagi cair, gajian turun gitu kan, sehingga wah, menghadapi 1 minggu gimana ceritanya. Alhamdulillah besok ada yang mau bayar tanah gitu. Itu hal-halnya kayak gitu. Tapi ingat gitu, itu amal yang membuat kita semangat. Tapi nanti ada amal yang madmum, ya, amal yang tidak boleh. Dengan amal itu kita bisa menata hidup kita, gitu. Tentu dengan keyakinan bahwa yang akan terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Watastahkimu, dan menjadi kuat lahum bagi dzurriyyah, hafal umur beberapa urusan. Ya tentu apa umur itu? Contoh kita mau kurban. Nah, fikih kurbannya gimana nih? Nah, begitu menjadi tertata. Wah, kita belum pernah kurban nih. Nah, sekarang kita karena harus kurban, kenapa? Alhamdulillah ada rezeki, begitu. Karena apa? Kurban adalah salah satu bentuk usaha kita agar kita diselamatkan dari menempuh kesusahan, kesulitan melewati sirotol mustaqim. Karena binatang yang akan kita kurbankan itu nanti akan menjadi kendaraan kita melewati sirotol mustaqim. Dimana kita tahu sirotol mustaqim, ya, sebuah jembatan yang super sulit, yang orang itu akan bermacam-macam. Ada yang berjalan dengan tertatih-tatih, ada yang kepala jadi kaki, ya. Ada yang kemudian terseok-seok membawa beban. Padahal jika tergelincir, ya tidak ada keselamatan kecuali amal di dunia. Termasuk amal yang bisa menyelamatkan kita melewati sirat adalah berkurban. Begitu, ya. Kita sadar alhamdulillah sekarang bisa berkurban. Terus alhamdulillah kita bisa daftar haji. Daftar sekarang bisa berapa? 20 tahun antrian gitu. Ada semangat untuk saya masih usia sekian 20 tahun berarti masih bisa nabung terus. Alhamdulillah sudah tinggal nunggu 2 tahun lagi nih bisa berangkat haji. Semangat untuk belajar. Kayak gitu. Itu yang membuat hidup kita menjadi terarah. Amal-amal yang seperti itu yang bagus, ya. Al-umur wa yataqwa, dan menjadi kuat bihi sebab amal. Siapa asoniu? Orang yang membuat, ya, orang yang produksi, ala sonatihi, atas produksinya, atas buatannya soni. Ya, kita mau melakukan sesuatu, ya, membuat baju misalkan, menjadi semangat karena apa? Wah, untuk bikin baju ini 3 hari selesai. Nah ini tertata. Amal itulah yang kemudian menjadikan kita kuat untuk bangun rumah, butuh 1 tahun. Nah begitu misalkan. Renovasi atap cuman 1 minggu. Berharap 1 minggu jadi. Urusan jadi apa tidak ya belakangan nanti. Wal abidu, dan seorang abid ala ibadah, di atas ibadahnya abid. Fahada, maka bermula inilah amal. Amal yang apa tadi?
amal yang menjadikan tantazimu bihi asbabu ma'ayisihim wa tastahkimu lahum al-umur wa yataqawwa bi sani wala sonati wal abidu ala ibadatihi. Itu amalun, amal mahmudun, yang dipuji. Nah, inilah amal mahmud. Pikiran-pikiran, angan-angan yang bagus, ya. Walaulah dzalika, jikalau tidak ada bermula itulah amalun mahmud, latafassakhat, maka sungguh akan menjadi rusak apa azaimun nasi, tekadnya manusia, tujuannya manusia. Kalau nggak ada harapan, ya, berharap, berandai-andai, maka hidup kita akan berantakan. Walam yatimma, dan tidak sempurna lahum bagi nas apa amalun amal, kita nggak akan menyelesaikan pekerjaan kita, nggak akan menyelesaikan ibadah kita, ya, kalau tidak berharap, karena dari selesainya ibadah kita akan mendapatkan ridho dari Allah, begitu. Fa'ulima, maka diketahuilah annal amala, apa annal amala, sesungguhnya amal al-madmuma yang dicela, waladhi, yaitu amal yunsi, yang menyebabkan lupa al-abda, pada seorang hamba, umuro akhiratihi, pada beberapa urusan akhiratnya abad. Nah, amal yang membuat kita lupa kepada urusan akhirat, inilah amal yang jelek, ya, yang kita sebut dengan tulul amal. Waduh, andaikan hidup 100 tahun gitu, ya, andaikan istrinya 50, anaknya sukses semua, ini, ya, sukses duniawi, terus gimana caranya dapat untung yang terus menerus dalam usaha kita, ya. Itu adalah amal, sehingga dia lupa, ini kalau saya tinggal buat sholat 5 menit nih, usaha saya bisa berkurang nih untungnya. Nah, itu adalah amal-amal yang madmum, ya. Pekerjaan, kalau sampai saya tinggalkan pekerjaan ini, maka saya akan rugi. Nah, wayuqasi, dan mengeraskan apa amalul madmum atau alladzi, qalbu, pada hatinya abad, wa yusabbituhu, dan mengendorkan apa alladzi, ya, amal-amal ini mengendorkan anil a'mali, dari beberapa amal as-sholihati yang baik, yang membuat kita tidak, intinya amal yang baik adalah amal yang membuat kita semangat untuk melakukan amal soleh. Wakana, dan ada siapa Hasan al-Basriyu, Hasan Basri radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu, pada Hasan Basri itu yaqulu, berkata siapa Hasan Basri, al-ghaflatu, bermula lupa, wal amalu, dan berandai-andai, berangan-angan, itu nikmatani, 2 nikmat, azimatani, yang agung. Apa nikmatan? Ala bani Adam, atas anaknya Adam, walau lahuma, dan jikalau tidak ada bermula al-ghaflah wal amal, masya, maka tidak akan berjalan siapa al-muslimuna, orang Islam, fitoriq, di dalam jalan. Kalau tidak karena ghaflah dan amal, kita dilupakan, terlalu ingat kepada akhirat terus menerus juga, ya, tidak akan jalan, ya. Bumi ini tidak akan makmur, sebagaimana ketika dunia ini diserahkan kepada para mereka ibadah terus, akhirnya bumi nggak terawat. Itulah kenapa manusia itu diantara iblis dan malaikat. Iblis juga sama, diberikan iblis ngerusak. Nah, ya, maka manusia itu ada di antara keduanya, maka dunia ini jadi makmur, ya, ada yang membangun, ada yang menghancurkan, ada yang memakmurkan, ada yang, sehingga menjadi pelajaran bagi kita untuk semangat, jangan kayak dia karena keburukannya, harus seperti
beliau karena kebaikannya gitu. Ada yang kita contoh, ada yang kita hindari, ada yang kita jauhi begitu. Wa ta'attalat dan menjadi kosong apal asbabu beberapa sebab ngala ahliya atas pemiliknya mana ini ya Allah, asbab ngala ahli atas ahlinya asbab. Dengan lupa, kita lupa, maka kita kadang-kadang ya lupa bisa tertawa ya, kita bisa tertawa, bisa senang, bisa menikmati ya, hiburan karena kita lagi lupa. Tapi jangan lama-lama. Allah memberikan lupa itu kadang-kadang juga karena menjadikan nikmat bagi kita untuk bisa menikmati dunia ini begitu. Wa'ada dan mendatangkan wa'ada dan mendatangkan apa zalika itulah al-ghaflah wal amal ila dororin menuju kerusakan azimin yang besar. Li'adami man karena tidak adanya orang yakumu yang menegakkan siapa man bi amri ma'asihim dengan urusan kehidupannya man, atau baliknya kepada nas ya, boleh jauh banget teman ya. Sehingga kalau kita karena kita lupa maka kita bisa menjalani hidup ini. Wakana dan ada siapa Mutarraf bin Abdullah, Mutarraf bin Abdullah radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada Mutarraf itu yaqulu berkata siapa Mutarraf, lau alim tu jikalau mengetahui siapa saya waktu ajali pada waktu ajal saya, kalau saya tahu atau adalah khositu maka akan takut siapa saya ala dhahabi akli atas hilangnya akal saya. Nah, untungnya kita itu dibuat lupa bahwa kita mau mati, makanya kita masih semangat gitu. Wah nyari duit lah buat besok kan gitu, masih bisa menikmati musik begitu karena kita lupa kalau akan bisa jadi kalau kita ingat mati terus coba cepet tua kayaknya ya, sedih terus kita nggak menikmati hidup, itu juga nggak baik ya, tidak mensyukuri setiap apa yang Allah berikan di dunia ini, itu juga nggak. Makanya dalam kaidah itu ketika kita takut kita jangan terlalu takut, ketika kita bahagia kita jangan lupa. Itu kaidah hidup kita tuh begitu. Kalau kita punya tekad yang baik, jangan terlalu optimis, ya, tetap harus ada celah di mana kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya, kita udah berusaha maksimal kok nggak berhasil, sehingga ketika itu kita nggak menyalahkan Allah. Ya, kita tetap ini Allah pasti ada kehendak Allah yang pingin lebih baik seperti ini kan begitu, pasti ada gitu loh. Tapi pun demikian sebaliknya ya, ketika kita terlalu pasrah sepenuhnya sampai nggak berbuat ya berarti nggak ada ikhtiar, nggak ada faidahnya Allah menurunkan Al-Quran melalui baginda Nabi. Baginda Nabi apa kurangnya? Doanya bisa dipenuhi. Kalau dia mau berdoa orang kafir semua muslim bisa saja, tapi kenapa beliau pun harus menjalani perang Uhud, terluka ketika di perang Uhud, beliau harus perang, padahal bisa saja. Malaikat Jibril kurang apa ketika menawarkan kepada bagian Nabi untuk membalikkan gunung Taif kepada penduduk Taif yang menyakiti beliau kan gitu. Tapi berikut memilih biarin nggak apa-apa, saya dilempari batu sampai giginya tanggal, sampai terluka ya, kemudian istirahat di sebuah kebun kurma dan seterusnya. Jadi kita pun ketika kita berada di rasa terpuruk ya jangan sampai tertutupi dari nikmat dan rahmat Allah. Walakin Allah akan tetapi bermula Allah itu yamunu memberikan anugerah Allah ala ibadi atas hamba-hambanya Allah bil ghaflah dengan lupa, bil ghaflati dengan lupa, anil mauti dari kematian. Untungnya kita ya kadang-kadang lupa, bukan kadang malah banyakkan lupa kali ya.
fi ba'dil awqati di dalam sebagian waktu. Makanya alhamdulillah ada ngaji kitab ini jadi ingatnya malam Selasa ya, ingat mati gitu. Selebihnya walau a'lam bishawab. Anil mauti dari kematian fi ba'dil awqat di dalam sebagian waktu liyahna'u supaya merasa enak siapa ibad ya, supaya kita nyaman gitu ya menikmati. Coba kalau mau tidur kita ingat mati, gak enak banget rasanya ya. Itu ya Allah nikmat banget itu, bisa ngadem di kamar, kipasan, nggak ada yang ganggu, bisa tidur gitu, nikmat banget itu. Karena apa? Bisa menikmati tidur karena kita lupa mati ya. Kalau kita ingat mati, coba ya Allah ini kita bisa malaikat udah di depan nih, kapan tidurnya, nggak bakalan bisa tidur kita ya. Dikir, sholat, nih gitu terus akhirnya. Bil'aisi dengan hidup. Walau la dalika jikalau tidak ada bermula itulah ghaflah. Matahanna'u maka tidak akan merasa enak nikmat siapa ibad bihi dengan al-aish. Wala qomat dan tidak akan berdiri bainahum di dalam antara ibad apa aswaquhum pasarnya ibad. Wah, enggak akan ada pasar. Pasar itu seburuk-buruknya tempat di dunia kan gitu. Kata Allah, enggak ada. Daripada saya di pasar nanti mati, saya di pasar tamu, enggak ada akhirnya. Kenapa ke pasar? Ya karena kita lupa mati. Itu kecuali ke pasarnya itu nyari kain kafan, kain kembang. Ya. Atau ke pasar karena tugas mencari mayat, nah, itu baru. Jadi nggak akan berdiri tuh aswaquhum intaha, sudah selesai apa mutarraf ya, maqalahu mutarraf. Fallahu maka bermula Allah itu yaj'aluna semoga menjadikan siapa Allah pada kita minaladina dari orang-orang yadkuruna yang mengingat siapa alladina al-mauta pada kematian. Wala yulhihim dan tidak melalaikan pada alladina apa dzalika itulah ghaflah ya an a'mali akhiratihim dari beberapa amal untuk akhiratnya alladina ya, semoga Allah menjadikan kita itu orang-orang yang tetap mengingat kematian dan jikapun lupa itu tidak lupakan kita dari amal akhirat. Meskipun kita menikmati dunia ini, tapi dunia kita jadikan sebagai pondasi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetap ya mensyukuri setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita, tetap berhati-hati dari kematian yang su'ul khotimah, menghindari segala hal-hal yang bisa menghantarkan kita, menjadikan kita su'ul khotimah. Walhamdu bermula segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhannya alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Ridallahu li syafaati Rasulillah li qada'il hawaid wa li husulil maqasid dunya wal akhirah wa li salamatina wa li salamati ahli baitina wa li salamati dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah min su'il khatimah wa li shifai mardana wa mardal muslimin khususan li shifai maradi Kiai Haji Nurul Huda Jazuli wa Kiai Haji ya Allah Asfar Usair isfi maraduhum syifaan taman syifaan la yughadiru saqama wala alama wala syafi'a ila anta al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ونقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه وحسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما حييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضك هدي نور الهدى جزولي ومرضك هدي أسفار بشير اشفي مرضهما شفاء داما شفاء لا يغادر سقما ولا ألم ولا شافع إلا أنت. اللهم يا قاضي الحاجات يقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأدم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم واهدنا هداهم وسلكنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة.